Menurut ajaran agama kita, sumpah baru boleh awak lakukan kalau terjadi dua hal. Pertama, kalau masalah gadang. Nang kado tak ada jalan lain lagi. Sebab menurut hukum asalnya, kalau dapat kita tidak boleh bersumpah. Jangan bersumpah warnanya. Sebab sumpah itu ada indikasi tidak percaya. Tapi kalau memang harus bersumpah juga tidak berdosa. Abi doa bersumpah kalau dua. Pertama masalahnya gadang, nang kedua ada jalan lain. Contoh, ada sumpah saksi namanya. Kenapa saksi sudah boleh disumpah? Karena pernyataan saksi sangat menentukan nasib seseorang. Bahkan sampai kepada hidup atau mati, hukuman mati umpamanya. Makanya pernyataan seorang saksi sangat menentukan. Maka saksi harus berusahakan jujur. Bau payung nadape, aku saling kadang. Maka saksi boleh disumpah. Demi Allah, aku akan mengatakan dan nampak di matu dan terangan di telingaku. Nah, seperti itu. Jadi kalau hal-hal kete, aduh kau mambil trompa dan trompa mak swallow. Tak ada air tak kau nak ambil. Kalau swallow Jepang trompa aja sampai demi Allah lemedan. Kalau karetnya lihat salah, balik salah sepasang. Nah itu maksudnya. Nah namun demikian ya. Ada di dalam atau di awal surat Al-Ahzab itu ya, itu datang kepada Nabi dua orang suami istri saling menuduh. Suami menuduh istrinya selingkuh, istri menuduh suaminya selingkuh. Datang ke Nabi. Nabi memanggil salah satu maksud saya. Kamu menuduh suamimu selingkuh. Kamu ada saksi kan? Tidak ada Rasul. Nah kalau tidak ada saksi, satu-satunya jalan yang bisa kau tempuh, kau bersumpah. Hadis dulu ada Nabi bersumpah. Demi Allah, aku yang benar. Demi Allah, aku yang benar. Sampai kali. Nan kalimu, kalau aku salah, aku rela menerima azab dari Allah. Lah pulang ke Nabi, dipanggil suaminya. Hai buang. Ang selingkuh atau istri yang bersumpah, ada saksi, tidak ada. Ang juga harus bersumpah. Sama yang tadi. Demi Allah aku benar, baik kali. Dan kalimu demi Allah kalau aku salah, istri mau yang benar, aku rela menerima azab Allah. Suruh pulang. Dan Nabi di waktu itu menyuruh mereka berpisah sampai terbukti siapa yang benar, siapa yang salah. Ternyata setelah 6 bulan, alaki kodek kada. Sebenarnya aku malunya besok aku laki-laki. Tapi itulah faktanya. Ada yang gak ada nanti buku dulu keluar nama disuruh. Adik kada berarti setelah dia sakit kulit hanya gigi saja yang tak kena sakit kulit, Nabi menemui apa? Ya ampun salah Rasul. Jadi tak lama menunggu hanya 6 bulan saja. Terbukti siapa yang salah, siapa yang benar. Itu sumpah dalam Islam. Nah kedua, sumpah ya, sumpah ini makin tinggi yang bersumpah, makin tinggi, makin besar bobot sumpahnya. Aku tanya sumpah Pak Camat mana gadang pada sumpah Pak Bupati atau Pak Wali? Gadang Pak Wali, semua tahu yang bergadang. Kalau Abang yang dia sumpah gubernur, gadang dia sumpah gubernur. Yo sumpah presiden. Makin tinggi orang yang bersumpah atau sang yang bersumpah, bobot sumpahnya makin berbahaya. Sekarang yang bersumpah Allah Subhanahu wa taala. Ada tidak? Ada. Iya. Kategori sampai. Yang disumpahi oleh Allah dalam sumpahnya itu adalah manusia. Nah. Awak kena sumpah. Alat yang dipakai oleh Allah untuk bersumpah waktu. Wal asri demi masa. Mungkin ada awak nalah pernah membaca ada satu tafsir namanya tafsir Muhammad Yunus, dikarang oleh Muhammad Yunus, kurang awak teman. Sekarang tafsir itu sudah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa termasuk bahasa Arab dan sudah menjadi salah satu literatur buku di Al-Azhar Mesir. Soalnya anak kita nanti kawan cari itu.
Apa katanya? Kata Muhammad Yunus, wal asri, demi masa itu boleh ditukar dengan demi umur. Demi umur. Kalau setiap manusia diukur umurnya mulai lahir sampai meninggal, innal insana lafi khusr, maka manusia itu yang banyak adalah merugi ketimbang yang beruntung. Jadi kalau anak dalam masa ini, kecil Muhammad Yunus, kalau dipertili per orang, nan banyak merugi ketimbang yang beruntung. Apa itu? Lalu apa pola atau tolok ukur rugi dan untung? Tolok ukur rugi dan untung adalah yang kita sebut sejak dari awal tadi, yaitu tujuan hidup, ibadah. Jadi kalau seandainya diukur umur yang sudah kita pakai dengan ibadah yang kita lakukan, manusia yang banyak merugi ketimbang beruntung. Umur terlalu panjang, ibadah terlalu sedikit. Kenapa begitu? Muhammad Yunus menguraikan. Taruh umur awak, wabik nalawa sabit tadi beliau tangkai abau 90 itu kalau gak tinggi umur. Sudahkah yang 90 tahun itu kita pakai untuk beribadah? Parahu dipotong, parah dipotong, nanjale dipotong 5 balik dulu, boleh tahu semua anak-anak ibadah awak lebih dinilai. 90 dipotong 5 balik berarti kali 75. Jadi 90 tahun usia kita, sesungguhnya usia kita hanya 75. Tapi yang 75 itu masih perlu kali potong? Katanya masih perlu. Bara tahun yang dipakai untuk lalu. Secara umum tidur manusia dalam hidup itu sepertiga. Sepertiga dari 75 berapa? 25. Awal tahun tiga nih? 50 leh. 90 tahun mawak rupanya sama umur 50 aja. Itu lu masuk lalu sambil menangkap pengajian lagi. Nantau buat kue. Kecil siapa ada jom kecil kawan. Ini namanya Bainar. Sana namanya Bainar. Nar. Kau sibuk mana? Istirahatlah. Sajak dia kematan dak do lalu nampak deden. Ada beko salah lalu sedang orang nang ceramah beko. Tapi dia dari rumah ada. Sebab kalau kini lalu kerajaannya barulah mulai Ustaz ceramah kau dah lalu lain. Belum masuk tidur itu. Belum masuk tidur di atas mobil. Belum masuk tidur ibu duduk di situ karena menunggu apa sama yang dimain. Taruh kita extend saja tidak dimasukkan itu seperti bosok potong 50 buat tinggal. Kalau umur kita 90 tahun. Tapi saya curiga juga apakah umur yang 50 tahun itu masih perlu dipotong? Kelihatannya masih perlu. Terutama ibu-ibu yang masih produktif. Dalam sebulan berhari lu tak bisa beribadah. Hei banyak potong ibu yang ala seminggu belum. Awak biasa 5 tahun tinggal sampai ke 5. Dari yang 45 itu masih perlu potong. Rasanya mesti perlu. Orang ibu beranak. Awak anak lu sabalik surah. Sabalik kali sampai puluhan. Alibarau mawarasia tinggal. Sudahlah umur rahasia tinggal cuma 30 tahun sampai pengajian kapsi raya tak perlu baik. Wajar innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar banyak yang merugi. Itu tadi ada nama hece itu kehidupan sementara itu yang habis berhasil boleh. Uang katu sebentar. Karajo menunggu. Aduh dua lawak karajon, lawak katu sekecek tadi. Kalau tinggal 25 tahun, ada 2 kerjaan yang harus kita kerjakan sekaligus, tak boleh tinggal. 2 buah.
Madu uak. Pertama untuk esok, nang kedua nang kabusuk. Harus sekaligus. Ibu semua yang hadir tadi sebelum ke Masjid Raya udah minum belum? Itu udah kabusuk. Sebab ada bangkok projek, ada pengajian, kiranya baru masuk aja lah. Tak masuk, aku menangkan ceramah. Jadi ibu menyangkut menunggu dalam tadi batetan, dua dalam tadi. Bagai kue, bagai adonan kabusuk, adonan untuk sekaligus kita kerjakan. Aduh kerja. Waktu itu sakit, makanya mata'un qalil. Tak pahamlah deh waktunya sakit. Sudahlah waktunya sakit, ada ciri-ciri lain. Mata'ul ghurur. Kehidupan yang penuh dengan tipuan. Dunia aku banyak mana? Sudahlah waktu sebentar, kicau namanya. Kira-kira siang buat babi hari, malam buat babi minyak. Panang Jawa dilayangkan, panang rakyat ditukiakan. Tak barang asli nampak kawan. Bayiwak ke pasar pas tunjuk kawan-kawan tu pala susah satu tu. Ya. Nyo nak tahu awak asli, bah bentuk kawanan aslinya, suruh apa bagi je lalu. Itu asli. Tapi kalau lagi pasang baju rancak, pakaian rancak, lagi dia pula lipstick, make up, jok mingkuk, itu asli lah tu. Makanya kehidupan dunia itu sesungguhnya fata morgana saja. Dan orang lebih banyak tertipu oleh karena gurur. Kalau awak cari tafsir, termasuk tafsir Muhammad Yunus, gurur dunia itu satu. Dijawab Muhammad Yunus. Gurur dunia itu nan utama sekali dua. Tiga malah kecilnya. Kalau pihak membantu tiga tak, harta, tahta, wanita bagi kami laki-laki, bagi ibu-ibu tentu laki-laki. Itu dia. Itu gurur dunia. Kenapa itu dikatakan guru dunia? Itu nan banyak menipu awak. Wak dulu wanita, masuk dulu kepada duota, harta dan tahta. Banyak orang nanti tipu jadi. Banyak nanti tipu oleh kuota. Nyo kadang kalau bisa tuh, aku sampai kini masih menelusuri dua orang bersaudara yang namanya tahta dan harta. Entah ma dia, entah ma kakak, lu tahu orang begini. Karena keduanya bisa kejadian. Ada oleh karena hartanya banyak, dia beli jabatan dengan harta. Ada oleh karena jabatannya tinggi, nyo salah gunakan jabatan untuk mencari harta, menyalahkan guna jabatan namanya. Kedua-duanya bisa jadi. Entah ayam nan dulu, entah kalun. Ayam dulu. Ayam dimasak. Penderita dua. Jadi itu selatan. Ayam. Ayam mengeluarkan tak dua. Ayam mengeluarkan tak dua. Ayam mengeluarkan tak dua. Jadi masaknya. Jadi tak dua loh. Dulu ayam semua ayam mengeluarkan dua. Jadilah ayam mengeluarkan dua kau dulu. Ini tak dua ya. Jadi entah ayam dulu. Antara talua dan ngasuh namanya. Wih, mana dulu ayam pada talua ayam? Mana dulu talua pada ayam? Talua. Jadi bisa saja oleh karena jabatannya dia salah gunakan jabatan. Oleh karena bisa saja oleh karena harta dia beli jabatan. Bisa kedua-duanya. Tapi nanjaleh keduanya adalah gurur. Lirrois babat. Bagi orang yang diberikan tahta yang sangat tinggi atau jabatan yang sangat tinggi, terbuka dua pintu. Babul khair wa babul syar. Pintu kebaikan dan pintu keburukan. Kenapa? Karena orang yang punya jabatan dalam istilah Al-Quran itu disebut dengan ulul amri. Ulul amri. Ulu artinya orang yang punya, amri punya wewenang. Kita akan berikan wewenang kepada orang itu. Aku sebenarnya pilkada. Kami sebagai ulama, sebagai ustaz, sebagai mubalik tidak punya kapasitas mengarahkan kemana saja, tapi mencerdaskan umat. Ulul amri.
Orang yang diberikan wewenang, waktu kau wewenang tujuh pisau ataupun alat, orang yang diberikan pisau, setelah pisau ada di tangannya, ada kapasitas dan kewenangan di dirinya, pisau ku digunakan untuk membunuh orang bisa, tapi untuk menyenyek sayu bisa juga kepada suatu yang manfaat bisa juga. Makanya jangan salah memberikan kepada orang yang tidak bisa memanfaatkan dengan baik. Kok sasik makin lagi yang karang gido baka. Maka lahirlah istilah gido baladiam. Kok tak satu orang kalau sampai ladiam itu dia kan gido kan orang baik selalunya. Maka berikanlah ladiam kepada orang yang berakal. Kalau ladiam sempat diberikan kepada orang yang berakal, insya Allah sawah itu ladang selesai. Tapi kalau sempat lagi yang tadi akan ke orang gilo, orang punya sawah, punya ladang, dipancung. Akan seperti itu. Ulul amri, orang yang punya wewenang. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, oleh karena itu banyak awak nangkane dek guru tadi. Salah satu guru adalah orang yang punya jabatan. Kemudian yang kedua, yang banyak menipu awak adalah harta. Ibu dari jauh datang ke Masjid Raya, kalau tidak ada orang tua sudah sampai kemari. Kami berdua di Bramanya bawa tua tadi. Berjalan kaki namanya jauh lah buat ibu ceko. Setidak-tidaknya menyewa. Gojek lah, Maksin lah, kan di orang tujuh. Makanya tidak salah jika kita siang hari malam babinnya mencari arah. Cuman kalau tidak awas-awas kita akan tertipu. Bangko itu sabo setiawa punya pikiran sama. Ba pikiran sama. Nan manjua nak maha. Itu sabo. Nan membali. Nan manjua nak maha. Nan membali. Nak murah. Ini sabo pada pewa tu. Aku tu punya kawan dia hukumnya. Tapi tidak boleh sebut orang. Jauh aku, assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Aku dah cakap galak ini pak. Biko cinta aku ya. Pokoknya makan sepagaya lu. Aku lagi mau makan tu bukan sewangi kali. Sudah makan. Bertanya, bapak sewangi akar ini kau. Hari 3 hari aku ya penjualan kau beli pekan doma. Alhamdulillah beli pekan lagi. Dia pakai sabar. Jadi sudah makan kok, insya Allah ada rezeki ya mati, dia kecewa alhamdulillah. Cuman mau tanya, bama kok sampai di pektakulai mana rezeki warani kok? Itulah dia ya, alhamdulillah. Nam penjualan bakal lipat, bahkan ada sehari itu 3 kali lipat baik. Ya saboknya kok sampai itu, kades sebalah tutui, kades sebalah tutui. Padahal dari gua sama, sehingga langgarannya lah kawasan dunia. Lah 3 hari tutup dia. Bang apa tutup? Mentuonya sakit. Di Jakarta, sehingga di tempat kunci Jawa. Coba potong kalimatnya ini. Alhamdulillah, bla 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 bla. Mentuonya sakit. Coba potong kalimatnya. Alhamdulillah, mentuonya sakit itu jadi. Kalau dapat sudah mentuanya sakit, anaknya sakit lagi. Sudah anaknya sakit, rumahnya sakit lagi. Sudah dirinya sakit lagi. Ujung-ujung bekot tak jual kadang juga nyok. Tapi itu kan sudah. Coba bayangkan. Itu makanya kecian gurur. Kalau nak hati-hati gurur jadinya. Perbuatan itu tidak ada yang dibenarkan dalam. Tapi begitu jadinya kalau kita tidak hati-hati di dalam berharta. Sabuk satyo nak menjual pasti nak mahal, nak membali pasti nak murah. Dia gojo. Padahal kan ada garis di tangan. Iyo tuh mah. Tapi satyo awak tidak bisa melapihkan dari sifat asli. Namanya essential capital. Itu dalam ilmu sosiologi. Sifat asli awak kok taipi. Nah, ya saja. Kok tak kurung? Nah, desa mau perangnya. Itu sifat asli kita, bersifat seperti itu tidak berdosa. Cuman baca caranya.
Iya tak? Sego awak mandapek kurang indah kehilangan. Awak palabo kurang indah rugi. Itulah menggurur tadi apa tadi. Makanya di tengah-tengah kehidupan kita, kalau tidak pandai-pandai berharta atau mencari harta, itu berbahaya. Setahu aku 5 lin syaitan. Untuk satu harta itu ada 2 setan. Siapa tu setannya? Dia setannya 200. Aku yakin kita beradu di dalam masa ini terlibat banyak. Umpamanya awak ada kelompok-kelompok pengajian untuk memotivasi agar kita hadir diadakan arisan. Nah, itu boleh. Ibu barang nomor 1 bu, hanya berisi itu. Tek cima barang 1, ini 2 bu, aku 3. Ibu barang 1 bu, kurang boleh tinggi 5 bu, gue 6. Dan itu memang kemanusiaan kita. Ibaratnya kau berkoti, iya bu, sama apa ini? Jadi di rumah kau lewat kamu ke rumah mah, kau tokok pintu ke sama bedik. Jadi kira-kira 1 jam pintu sudah diketuk. Assalamualaikum, ayo tunggu sebentar. Sudah pasang baju buka baru nampak. Kironya bajunya berkilit-kilit rancang. Ya nak, mulai mandangnya dari duduk kan yang katanya. Dia buat tahu bentuk baju tadi dia kasar aja jual. Itu manusiawi. Cuman ada orang yang terkendali, ada yang tidak. Bersama-sama hari itu menerima lapor anak atau lapor cucu, lapor anak terutama sekali. Akhirnya terakhir kami sebutkan ranking 1 jatuh kepada Al-Jafri, anak dari Syanu, punya anak awak. Alhamdulillah. Katanya bukan soal anak nomor berapa, lagi 3 balik. Tunggu dia ngawak dan ranking anak merah. Padahal tadi sama Pak Ibu menunggu akan tukang mulai sama akan ketumpik awak belum membayarkan. Saja dapat informasi awak merah 7 anaknya ranking 1 ngiri saya nak pulang. Memang ngiri sekolah menunggu anak. Itu manusiawi. Tetapi bahwa menjadikan yang manusiawi itu berpositif. Kalau masalah dunia jadi ke bawah, tapi masalah ibadah jadi ke atas. Untung saja wak bisa menikmati apa yang sedang ada. Alhamdulillah. Li bisa pakai oda, kawan dia bersepeda. Awak deh oda tu mah mendaki tanah, turun tanah. Urang bersepeda, menurun aman, mendaki payah. Walaupun menurut keinginan awak, kalau awak bersepeda, kalau dapat payah menurun, pulang menurun. Tentu tak kalah suruh. Kalau payah menurun, pulang menurun, tentu tak tiba-tiba di rumah. Kalau payah menurun, maka pulang pasti. Kalau payah mendaki, insya Allah pulang. Nah, makanya balilah Honda. Tapi dek lain pakai sepeda, alhamdulillah kawan berjalan kaki seolah. Lebih bisa dibersih suci bojo, tuang kaki di siang. Alhamdulillah, dan lebih bisa berjalan siang dulu buat. Suara kareh di dulu kayak itu kemaru, biar kayak itu saja. Anak lupa, alhamdulillah, walaupun lupa lebih saja dulu siang tak kalau. Nanti kalau lawarari sakit lang 6 bulan, alhamdulillah lebih saja tak kalau mengecek siapa lapai itu dalam masalah dunia. Cari ke bawah, terasa Allah melebihkan untuk kita. Ujung-ujungnya syukur alhamdulillah. Cuman dalam hal ku ada jamaah nak tanya kamu. Ya. Itu kan ya, cuman kadang-kadang memarangi nafsu itu kan bare. Kita cari aja itu bakal. Nah disitulah peralunya dalam syukur ke hikmah. Cari hikmah. Allah tidak akan pernah memberikan yang merusak kepada kita. Bagaimana macam yang kita hadapi di dalam kehidupan. Ada salah seorang kawan namanya Muhammad Salman.
pegawai kantor Kementerian Agama Kota Palembang. Hari itu jam 10 dia sudah harus hadir di Belitung. Jam sudah subuh nyebarang kek babi taksi. Apa kata supir taksi? Pak Salman, bagusnya kita lalu ke sini, nanti kita kejebak macet, pesawat bapak kan jam 6.30. Iya, kiranya kata pek tu kane macet. Ayo nak setialah dong, kane macet dan suku jadinya. Ala barang kek pesawat dan yang macam dak dan bayar dunia konteks yang. Ya terserah bapak saja. Tapi apa kejadian? Setengah jam setelah dia marah-marah dapat berita pesawat yang bakal ditumpangi jatuh. Dia cari tukang taksi balik. Untung dia kasih tuang bawa yang mendadak dulu. Sampai hari ini pesawat itu nggak dapat. Makanya jangan cepat marah apa yang terjadi di depan. Yusuf tidak akan pernah menjadi raja kalau tidak dimasukkan sumur oleh teman-teman, oleh saudara-saudaranya. Yakin tak ibu itu? Makanya hadapi saja. Untung hilang trompa, udah ada trompa baru dia. Asrupi. Lambak mana boleh cancang, pagi patang dimakan tali. Kadang-kadang rancak balaki bincang, pitila piti mau jatali. Mampir rumah di Bali yang di Pasar Pulau cari tali. Kadang-kadang rancak babi nisu yang piti galak tali itu. Ada yang muncul dari begini dia. Lah 22 tahun dan bawah tak pernah mampu duit dia. Muncul kemarin bininya seketik selebih pulang yang bodoh dia. Adalah 22 tahun dan pernah mampu duit sekalian. Kau bini, kau supiak banyak kamu duit di biar tak sama. Jadi cari hikmahnya. Anda malah supiak galatan, anda malah bincang. Nah jadi bapak itu hikmah terakhir agar kita tenang di dalam kehidupan. Maka merasa puaslah dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Aku kuncinya ibu agar awak tanam kan tadi orang bertanya babu ya apa sudah tata caranya ada. Nya center itu mengkonyo lama cairnya kan dek baterai api kurang. Jadi intinya ibadah. Kalau ibadah terus kita lakukan, ibadah terus kita berbanyak, ibadah wajib, ibadah sunat, awak lasuh mantut ini awak. Nabi kan tak ada rusuh tu. Tapi ibadah bukan main. Nabi kan tak berdosa. Tubu ilallah. Fa inni atubu fil yaumi atamarrah. Bacalah istighfar dalam sehari. Apa saja baca istighfar dalam sehari 100 kali. Udah tak berdosa. Awak orang dosa. Itu gunanya apa? Supaya diri mudah diatur. Tak sakinah dia mencari dalam orang sampai ke diatur. Jadi ibadah yang banyak. Makanya Nabi kita pernah nyulalok di rumah Aisyah jam 2 malam di Rasul Aisyah kudunya datang di malam tuan. Oh kudunya sembahyang nih. Dia kayak itu lalu dia tersinta jadi ada sampai 3 kali. Akhirnya Aisyah bertanya, ya Rasul, kenapa kau sholat seperti ini? Jawab Rasul pendek saja. Wahai Aisyah, awahibu an akuna abdan syakur. Aku bekerja, aku beramal beribadah seperti ini wahai Aisyah. Menurut pendapatmu, aku suka tak jika aku dipanggil oleh Allah hamba yang pandai bersyukur? Rupanya orang yang banyak beribadah, orang yang bersyukur. Karena dengan banyak ibadah, diri ini gampang dan mudah dikendalikan. Itu Pak. Jadi kasolok kapadang subusuk tibur situ wali pagi. Dewa ke 7 Mei kadang masuk tentu kita ngaji langsung barangnya. Jalan kudo dongkak jalan itik manari-nari. Tadi salam tu pemuka, jadi salam penyudahi. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.